Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muktaramin jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kula lan panjenengan kita semuanya selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Hafiz dari Pondok Pesantren Al-Hisamiyah Semarang, yang akan menyampaikan kajian tentang fikih ibadah yang pada kesempatan kali ini tentang sholat. Oleh karena itu waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihi wa bi dzikrihi wa bi ta'allumil ilm tanazzalu rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uhulik wal khatim as-sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, aiza, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada takmir Masjid Baitus Salam, pada ketua takmir Masjid Baitus Salam, kepada para pengurus yang lain, wabil khusus juga kepada para jamaah Masjid Baitus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar pada kita semua. Kita diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan panjang umur. Yang jelas nikmat yang paling besar di dunia adalah tetapnya iman Islam kita, nikmat tertinggi di dunia ini. Kita syukuri dengan ucapan tahmid biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau insan pilihan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita fikih ibadah, masih bab solat, karena solat ini adalah amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum amal-amal kita yang lain dihisab, solat ini lebih awal pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulang-ulang lagi solat kita ini, perbaiki lagi solat kita, harus dicocokkan dengan syariat yang sudah diajarkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan teruskan di dalam bab yang dahulu kita sunah-sunah di dalam menjalankan solat. Sekarang kita akan masuk dalam bab arkanus sholat, bab tentang rukun-rukun solat. Mungkin sudah sedikit kita sampaikan pekan-pekan yang lalu tentang rukun-rukun solat.
namun belum detail, belum terperinci. Maka kita akan sampaikan tentang rukun di dalam sholat. Rukun ini adalah seperti ibaratkan bagian yang harus dilaksanakan atau wajib dikerjakan di dalam sholat ini. Apabila rukun ini tidak diamalkan, satu rukun saja tidak diamalkan, maka sholat kita ini tidak sah. Apabila sholat tidak sah, ya jelas tidak diterima. Panjenengan contoh melamar pekerjaan, syarat-syaratnya tidak sesuai, kemudian kewajiban-kewajibannya tidak dipenuhi, ya tidak diterima. Sama kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sowan kepada Allah dengan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam kita ini sowan atau kita ini sholat, ya. Maka rukun di dalam sholat ini ulama fikih yang bermadzhab Asy-Syafi'i, kita di Indonesia ini mayoritas madzhabnya apa? Syafi'i. Itu membagi rukun-rukun sholat ini ada 4 golongan yang jumlahnya semua ada 13. Ada berapa? 13. Namun ada 4 bagian. 13 ini dirangkum menjadi 4 bagian supaya mudah diingat. 13 dirangkum menjadi 4 bagian. Ya, bagian pertama itu rukun berupa rukun qauliyah. Yang kedua rukun fi'liyah. Yang ketiga rukun qalbiyah. Yang keempat rukun ma'nawiyah. Jadi ada 4 rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah, rukun ma'nawiyah. Ini supaya kita mudah mengingat. Jadi 13 rukun ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama rukun apa tadi? Qauliyah, kemudian rukun fi'liyah, kemudian rukun qalbiyah, yang keempat rukun ma'nawiyah. Yang pertama saya terangkan tentang rukun qauliyah. Qauliyah itu apa? Sebangsa ucapan. Dalam sholat kita harus mengamalkan atau mengerjakan rukun qauliyah ini. Nah, rukun qauliyah itu apa? Rukun yang diucapkan. Ada 5 perkara, 5 ucapan, 5 rukun qauliyah ini yang harus dikerjakan di dalam sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, sholat yang 2 rakaat atau yang 1 rakaat, itu semua ada rukun-rukun 4 ini: qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, ma'nawiyah. Rukun qauliyah ini ada 5, kan semua 13. 5 di dalam qauliyah. Yang pertama yaitu rukun qauliyah 1, takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar. Nah, ini rukun, Pak. Wajib dikerjakan lafaz Allahu Akbar. Kata takbiratul ihram beda dengan takbir mau ruku, takbir mau i'tidal, mau sujud. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang lain itu sunnah, bukan rukun. Yang rukun ini takbiratul ihram saja, ya, takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram itu Allahu Akbar, tidak boleh dirubah dengan lafaz-lafaz yang lain, tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain, tidak boleh dibalik juga gak boleh, Akbarullah juga gak boleh. Saya ganti dengan Allahus Somad juga tidak boleh, Allahu Ahad juga tidak boleh,
lafadznya harus apa? Allahu Akbar. Gitu ya. Lafadznya harus Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafadz-lafadz yang lain. Ini takbiratul ihram yang pertama. Lafadznya tidak boleh dikurangi. Panjenengan kalau hanya Allahu Akbar tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Basa Jawane Allah niku akbar, ingkang moho agung. Allahu Akbar. Tidak boleh dikurangi satu huruf, tidak boleh. Harus jelas Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Yang pertama, sebelum kita mau takbiratul ihram, ulama menerangkan kita juga harus memasukkan rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu hanya satu tok. Apa Pak? Niat. Niat itu di dalam tengah-tengahnya takbiratul ihram. Karena niat itu adalah kullu syai' makurunatun bi fi'lihi. Setiap sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan sesuatu itu. Amalan yang dikerjakan bersamaan sesuatu itu. Harus kita ini mau apa? Mau sholat. Ya itu bersamaan itu. Sholat itu apa? Sholat itu ya dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti di dalam takbiratul ihram itu kita mulai takbiratul ihram, kita niat mau sholat apa. Nah itu namanya rukun qalbiyah, satu tok. Kalau rukun qauliyah tadi kan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, sudah bersamaan dengan niat. Kemudian yang kedua rukun qauliyah adalah al-Fatihah. Baca al-Fatihah, surah Fatihah. Rukun ini Pak. Panjenengan sholat menjadi imam, menjadi makmum, sholat sendirian, atau sholat bahkan paling terlambat pun harus baca al-Fatihah. Ini keterangannya al-Fatihah ini panjang sekali. Ini yang poin-poinnya saja, nanti bisa ditanyakan. Jadi al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa? Ulama juga menamakan sab'ul masani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat Pak. Mulai apa 7 ayat? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ini 7 yang diulang-ulang karena setiap sholat kita wajib baca Fatihah, diulang-ulang lagi. Setiap rakaat baca Fatihah, namanya sab'ul masani. Tidak boleh dikurangi 7 ayat ini menurut madhab kita Imam Syafi'i, karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Tidak boleh panjenengan ngurangi dari 1 ayat. 1 huruf saja tidak boleh, 1 harokat saja tidak boleh. Nanti merubah maknanya di dalam Al-Fatihah ini menjadi rusak artinya, kemudian sholatnya tidak sah. Makanya Fatihah ini harus benar-benar kita belajar Pak. Belajar sendiri atau bersama keluarga baca Fatihah penting. Kan Al-Fatihah ini termasuk rukun dari sholat kita. Nun sewu, apabila bacaan surat-suratnya mungkin tidak lengkap atau mungkin ada yang salah, diampuni Pak, tidak masalah. Tidak menjadikan tidak sah sholatnya, tetap diterima. Namun kalau Fatihahnya sudah tidak benar, kita ini sudah masuk Islam puluhan tahun, bahkan sejak kecil ini orang Islam,
Fatihahnya belum betul, maka tidak diterima sholatnya. Nah, semoga Fatihah kita ini dibenarkan oleh Allah SWT. Namun dengan belajar Pak ya, diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Jadi Fatihah tadi 7 ayat yang diulang-ulangi. Nah terus kalau mazhab yang lain, kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak bagian dari Al-Fatihah? Berarti 6 ayat, tidak, tetap 7 ayat, tetap sabul masani. Lah yang satu gimana? Kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung, itu dari Maliki, hitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini 1 ayat lagi. Jadi mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau mazhab Maliki berhenti. Karena apa? Ini 1 ayat sendiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat sendiri. Tidak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena bismillah menurut mazhab Maliki itu sunnah, tidak wajib. Di Maroko ya, di Jazair sebagian itu negara-negara itu mazhabnya Maliki. Insyaallah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim itu juga sunnah. Ya, sunnah untuk jahar, sunnah untuk apa? Mengeraskan. Jadi tidak wajib. Mereka Bismillahirrahmanirrahim cuma disirkan. Disirkan itu tidak ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi begitu. Bismillah dibaca. Bahkan mereka menganggap juga wajib, termasuk dari Al-Fatihah. Jadi dalam ikhtilaf madhab saja dalam Fatihah itu banyak perbedaan. Yang jelas kita ikut satu madhab, madhab Imam Syafi'i, ya harus satu qodiyah, satu aturan. Tidak boleh ikut-ikutan, kemudian ikut-ikutan itu kan nggak apa-apa. Iya kalau tahu ilmunya tidak apa-apa, kalau tidak tahu tidak boleh. Kita harus ikut madhab kita, imam kita yang sudah mengajarkan tata cara sholat persis dengan sholatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi Imam Syafi'i berarti kok ada Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib, yang lain tidak, bagaimana itu? Ya semua punya landasan, semua punya hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua ada aturannya, ada ajarannya. Yang menjadikan bingung itu orang-orang tidak tahu ikut madhab siapa, terus ikut-ikutan. Itu di apa itu, lihat YouTube, lihat apa, ikut-ikutan. Tidak ada bismillah, langsung saja. Ikut siapa? Ikut imam YouTube adanya. Iya nah ini. Nah, ini tidak kena. Imamnya ke imam YouTube, imam Google, bahaya. Masya Allah. Jadi aslinya kalau orang mau belajar itu, ya hanya ilmu-ilmu dohir saja, ilmu tidak ada sanatnya, itu lewat YouTube bisa, lewat Google sih bisa. Cuma kita ini harus punya guru yang bersanat, yang betul-betul itu diajarkan oleh gurunya lagi. Gurunya sampai para sahabat, sampai yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj, sampai di Mekah lagi diajarkan tentang bab sholat. Bagaimana kita? Ya sudah ikut ya diajari Rasulullah, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Allahumma amin. Jadi tadi rukun qauliyah Pak ya, 1 takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, rukun namanya. Kemudian yang ketiga wa tasyahudul akhir, kita baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir Pak ya, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Gimana turun? Tahiyat akhir kita ini harus melafadzkan Pak. Maka di sini dalam rukun qauliyah itu
usahakan telinga kita itu mendengar. Telinga kita usahakan mendengar. Bagi orang yang normal, bukan orang yang budek. Yang normal itu mendengar bacaan kita sendiri. Ketika takbiratul ihram, ketika baca apa? Al-Fatihah, ketika baca tahiyat akhir. Baca tahiyat bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk tahiyat akhir, bukan tahiyat awal ya, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tahiyat awal. Berarti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir tambahi lagi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini tahiyat apa Pak? Akhir. Jadi tahiyat akhir itu sampai Allah